Jadi Jomingo ini, dia ini berkedok startup yang bergerak di bidang marketplace. Secara finansial nggak kuat, tapi udah bakar duit duluan gitu kan, bakarnya nggak ngitung, akhirnya kebakar sendiri. Yang gue hajar kan orang investasi-investasi yang ilegal. Kalau sekuritas apa segala itu kan legal, ya kan cari masalah namanya kan. Nah, pinjol ilegal itu menjamur di mana-mana. Bagaimana cara berantasnya dia? Ya udah Pak Mahfud kan sudah bilang pinjol ilegal nggak usah dibayar, dasar hukumnya udah ada, karena kan ilegal dia gitu loh. Halo, ketemu lagi di Gado-Gado Ceril Tansil yang sempat vakum karena saya kebetulan sibuk justru bertandang ke podcast-podcast lain. Nah, memang ini lagi tahun politik ya, tapi hari ini saya pengen balik nih bahas soal investasi bodong, penipuan, karena rupanya kasusnya masih banyak, tapi memang agak timbul tenggelam nih di media massa, sementara korbannya terus bertambah. Nah, hari ini saya menghadirkan seorang pengamat investasi bodong. Kenapa saya sampai dapuk dia jadi pengamat investasi bodong? Langsung aja nih Roy Sakti, yang mungkin udah banyak juga yang udah follow Instagramnya, udah follow subscribe YouTube-nya, di TikTok juga rame ya. Dan udah dapat penghargaan dari YouTube juga ya, berarti ya? Sudah semua sih, udah. Udah semua ya? Saya masih banyak belajar nih kayaknya nih. Nah, Mas Roy ini terus terang saya kenal waktu saya juga ikut investasi bodong. Jadi saya mau ngaku dulu nih, saya juga pernah ikut yang namanya robot trading. Karena waktu itu pertimbangannya lagi COVID, kita ada dana lebih. Tiba-tiba ada tawaran kayak air di tengah gurun kan? Iya, waktu itu sih gini, istilahnya ya kan duit yang biasa untuk perawatan kecantikan nggak kepake. Duit yang biasa kita sisihkan untuk emang liburan keluarga setahun sekali nggak kepake. Nah itu yang saya pakai. Nah jadi waktu udah mulai rame-rame ya kita cari informasi kan. Salah satu yang saya akses itu adalah YouTube-nya Roy Sakti. Karena paling konsisten nih dan kayaknya nggak ada conflict of interest. Karena ada YouTube lain lagi influencer tapi dia juga seorang pengacara, kuasa hukum. Jadi kan khawatirnya dia emang nyari klien atau apa gitu ya. Nah mungkin untuk kredensial dulu nih supaya orang jelas nih ya kok bisa dibilang pengamat investasi bodong ya, semua orang juga bisa jadi pengamat kan, cuman komen-komen. Tapi yang aku baca yang jelas kamu tuh self declare-nya kan adalah sebagai coach tentang kartu kredit. Nah itu apa sih coach kartu kredit itu? Jadi sebenarnya saya ini adalah pengajar. Aku tuh aku tuh buat bisnis itu semua dengan modal kartu kredit. Dan kemudian aku mengajarkan ini kepada kawan-kawan ya. Dan aku ngajar dari tahun 2010 sampai sekarang ya, udah 13 tahun. Nah, jadi sebenarnya pekerjaannya sebagai pengajar kartu kredit. Ngajarnya itu offline apa online TikTok? Online juga, offline ada. Aku biasanya ngajar untuk teman-teman, untuk yang entrepreneur, kekurangan modal, itu dari situ. Emangnya background kamu apa sampai merasa bisa ngajarin orang ilmu? Pengalaman sih. Jadi S-nya S4. Susah senang sudah semua. Susah senang sudah semua. Iya. Benar juga sih. Oke, tapi udah ada kisah sukses dari yang murid-murid kamu? Udah banyak. Suksesnya sampai kayak gimana nih? Dari orang yang nggak punya, from nothing to be something, ya. Dari nggak punya modal, punya perusahaan, jadi milioner udah banyak seperti itu. Milioner? Ada. Maksudnya milioner tuh juta dolar udah uangnya, asetnya? Lebih lah, kalau ngomong juta dolar ya lebih. 1 juta dolar kan 14 miliar. Iya, lebih udah. Ada murid gue yang sudah mencapai. Ada yang boleh di-declare nggak nama perusahaannya apa yang sukses? Ada salah satu MLM, gue nggak berani sebut ya, tapi dia dari modal kartu kredit, kemudian dia bikin MLM dan sukses, itu udah duitnya lumayan. Kalau MLM tuh nggak pasti Ponzi ya? Nggak pasti. MLM kan dia jual produk. Selama dia jual produk dan produknya dipakai orang, dikonsumsi ya bukan Ponzi. Oke. Ya, nah aku mau balik lagi ke soal investasi bodong ya. Nah ini what happened kok dari pengajar, educator, tiba-tiba tuh konten lo kayak suka marah-marah gitu kan? Iya. Marah-marah, ngata-ngatain ini nih, mau ngancem-ngancem saya, terus kan padahal kalian penipu gitu. Gue tuh dari ngikutin yang robot-robot itu dulu ya, yang kamu amati gitu ya, kamu bahas jadi konten. Sampai sekarang gue udah gak ngikutin lagi tuh apa Jomingo atau siapa? Jomingo yang baru, Jomingo. Belum ada yang kembar tuh kan. Binomo kan dulu juga sempat ramai ya, kamu bahas juga. Binomo sih udah masuk kasus hukum ya. Udah proses, udah kelar. Kalau Jomingo tuh apa tuh? Kalau Jomingo itu, ini modus baru. Jadi
di Indonesia ini skema Ponzi itu akan terus berevolve, ya kan? Makin lama makin nggak kelihatan. Kayak orang make up itu kan semakin cakep kan semakin nggak kelihatan make up. Nah sama. Jadi mereka itu para penjahat ini, kriminal ini berpikir gimana caranya nyelipin Ponzi ini supaya nggak kelihatan dengan balutan legalitas. Nah kasus Jomingo ini sampai SWI pun kecolongan. SWI? Satgas Waspada Investasi. Oke. Nggak ada ngasih warning apa sampai detik ini sampai scam nggak ada. Karena apa? Jadi Jomingo ini dia ini berkedok startup yang bergerak di bidang marketplace. Jadi sama seperti kayak toko hijau, oren dan lain-lain itu ya. Nah di situ orang itu bisa bertransaksi belanja di situ, buka toko, jualan bisa. Nah tapi kemudian ada satu fitur diselipin. Lu kalau nggak bisa jualan, udah lu setor duit aja. Nanti kita bantu jualin ke luar negeri. Anda cuma dapat keuntungannya aja. Oh jadi dia itu seakan-akan platform marketplace. Yes. Oh, emang orang nggak ngecek gitu apakah dia ada izin SIOP-nya? Ada. Izinnya semua lengkap. Kecuali izin OJK ya. Udah ada yang ini nggak melaporkan? Ini sudah ada, udah ada yang melaporkan. Ini memang instansinya yang memang ada niat. Dari awal memang niat. Atau emang ada oknum-oknumnya aja? Enggak, memang dari awal dia create sistem itu untuk memang ngerampok. Tapi kan yang dirampok barang kan? Enggak, jadi gini, ini orang luar negeri. Jadi kejahatan ini kan pelakunya orang luar negeri. Oh, bukan orang Indonesia. Bukan. Okay. Jadi dia itu nge-approach para influencer ibu-ibu di situ ya kan. Kemudian dikasih kepercayaan, dikasih duit untuk bikin kantor, bikin legalitas apa segala, tapi dia nggak pernah muncul. Kemudian datengin kayak presiden direkturnya, ternyata itu aktor. Aktor dari mana? Aktor dari? Jadi gue kan kemarin tuh kan jegalnya karena presiden direkturnya namanya Martin Carter itu. Ternyata kita telusuri jejak digitalnya, dia ini juga aktor skema Ponzi 2-3 tahun yang lalu. Jadi orang mana tuh? Katanya orang Inggris. Ya katanya robot juga ujung-ujungnya kan banyak pemain itu lagi ya, cuma beda negara ya targetnya. Jadi ini orang udah beberapa kali dipakai orang untuk nyekem orang. Baik yang di Indonesia ataupun di China. Oh kalau dia mau keluar mukanya gitu? Iya mau keluar mukanya. Ternyata mukanya itu aktor. Oke. Berarti Jomingo yang lagi rame ya? Iya lagi rame. Nah kalau bisa kamu urutin nih 5 besar kasus investasi bodong yang ada di tahun 2023 ini apa? Ini kan baru istilahnya ya first semester lah ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara investasi bodong ya, kalau robot trading udah selesai. Cuman pasti ada lah, robot itu pasti ada. Cuman yang sekarang banyak adalah berbalut aplikasi. Aplikasi seperti marketplace, kemudian investasi, seperti itu. Dan kemudian ada juga kan kasus investasi bodong yang melibatkan influencer. Ini nggak boleh disebut namanya semua ya? Cuma disebut modusnya aja? Nggak, itu yang kan udah kecangkep, yang kembar tuh. Siapa itu? Riana Riani itu. Nah itu gimana tuh? Ini lagi rame kan? Jadi saya tuh baca komennya pada bilang, oh ternyata mukanya gini. Memangnya dia pakai filter atau apa katanya kalau di sosmednya? Biasanya begitulah. Kita kan pasti antara yang di sosmed udah kena filter, tiba-tiba kena candid itu kan pasti ada inflasi. Dia modusnya gimana? Jadi kalau Riani itu modusnya tradisional ya. Jadi kan intinya kan dia itu jualan iPhone di bawah harga pasar. Nah kemudian dengan tujuan dia itu kan untuk mencari orang pre-order. Ya dia pegang duit banyak kan. Nah akhirnya kan dia mensuplai customer pertama dari uang dari customer yang berikutnya. Nah akhirnya terjadi skema Ponzi. Dan kemudian mungkin karena dia mismanagement, duitnya diinvestasikan ke tempat lain dan mungkin zonk, ya akhirnya dia nggak bisa bayar. Dan itu kan sebenarnya di semua bisnis bisa terjadi seperti itu. Kayak contoh dulu ada namanya Koperasi Cipaganti. Nah, dia buka penghimpunan dana dari masyarakat digunakan untuk travel kan. Dulu kita siapa sih yang nggak percaya dengan Cipaganti itu? Yang travelnya ada Jakarta Bandung. Tapi ternyata uangnya digunakan untuk berinvestasi di batubara. Batubara kolaps, ya jadi masalah. Jadi yang Riana ini sebenarnya pembeli-pembeli pertama ada yang dapat. Ada yang dapat. Nah, tapi lama-lama kan ketika digulung-gulung lama-lama dia kan murahnya jauh banget, 50% lebih murah ya atau gimana? Paling kalau iPhone aja kan selisih 20% aja udah kerasa. Iya. Dan itu banyak terjadi karena kan orang iPhone murah, siapa yang nggak mau sih, ya kan? Dan dia berani pakai satu akun aja atau ganti-ganti akun? Kelihatan satu akun aja deh. Dia satu akun. Ya influencer kan, gue ada iPhone murah nih, gini. Ini bukan karena mismanagement ya, memang Ponzi dari awal? Ini karena mismanagement. Jadi scam by process. Karena
sebenarnya mereka ini sebenarnya kan kalau sekarang ini kan bisnis itu kan ada istilah bakar duit. Iya. Nah, problemnya duit yang dibakar tuh duitnya siapa? Duit investor atau duitnya member yang dia terakhir. Duit bakar duit istilahnya inilah ya, dana promosi atau marketing awal ya, dana marketing gitu ya. Cuman dia itu kan secara finansial nggak kuat, tapi udah bakar duit duluan gitu kan, bakarnya nggak ngitung, akhirnya kebakar sendiri. Oke, tadi kan kamu udah sebut Jomingo. Terus terang gue Jomingo tuh baru tahu tuh dari akun kamu gitu. Iya. Kayaknya media-media mainstream belum angkat. Udah ada tapi juga nggak terlalu viral. Oke, terus Riana Riani tuh viral karena udah ada orangnya ya. Iya. Jadi udah masuk proses hukum juga. Menurut kamu kalau Kresna itu gimana Kresna? Kresna itu bisa dibilang kalau Kresna itu gagal bayar ya. Nah kalau perusahaan gagal bayar itu kan pertanyaan kan sepele kan. Mereka itu sebenarnya niat jelek apa enggak sih? Kalau gua rasa sih ya. Kalau gua rasa sih nggak, masa sih kalau sampai izin OJK kemudian yang jelek kan nggak mungkin juga gitu loh. Dan kalau nggak salah dia juga udah lama loh. Iya udah lama kan nggak mungkin. Tapi kan ketika mismanagement mungkin ada kendala kemudian diras pas nggak ada duit. Apalagi kemarin kan COVID ya. Iya. Dan sebenarnya asuransi kan juga banyak yang kasus. Kayak contoh kasusnya yang Aksa Mandiri itu kan lagi banyak yang kasus, terutama yang nawarin unit link itu kan pada lagi bermasalah semua itu. Karena memang unit link ketika COVID kan istilahnya market anjlok, dia juga anjlok ya. Sementara semua orang mau tarik gitu ya. Cuman kan problemnya adalah, ya ini yang jadi masalah ya. Oknum marketing ini ketika menjelaskan tidak sama dengan ketika tanda tangan akad. Itulah yang menjadi cikal bakal banyak orang. Kalau di kayak kasus Kresna Live ataupun apapun cikal bakalnya ya, orang jadi malah marah-marah gitu seperti itu. Nah kalau menurut kamu nih kesalahan marketing only atau juga kesalahan calon nasabah yang nggak teliti? Karena ini kesalahan dari nasabah. Bangsa Indonesia itu lebih baik mati daripada baca. Dia cuma tanda tangan akadnya ini Pak, ini ya. Kalau coba deh pemirsa juga ceklah, Anda ketika akad kredit, akad apapun kan pasti nggak pernah dibaca tuh, cuma tanda tangan doang. Tapi nggak pernah dibaca. Karena percaya sama agennya. Iya. Nah problemnya adalah apa yang dijelaskan agent kadang tidak sesuai dengan apa yang ditandatangani. Oke. Nah terus tadi kita udah tiga kasus nih. Kalau yang Indosuria udah beres lah ya. Karena udah langsung kekuatan politik itu langsung ya. Iya. Nah kamu ngeliat satu lagi apa nih yang gede nih? Judi online udah mulai marak lagi sih. Judi online? Ya, Binomo juga udah mulai jadi marak udah, lagi. Katanya kan dulu yang melindungi Pak Sambo nih. Sambo udah masuk bui. Udah ada pemain baru lagi? Ada lagi, buktinya iklan udah mulai tebar umum lagi itu. Ya tapi tetap aja ada. Tetap ada, ya? Itu akan selalu ada sih. Jadi kan. Tapi kalau judi beda lah, judi kan orang udah tahu dia judi bukan investasi. Iya. Cuman kan sekarang ini kan orang judi online itu makin lama makin, jadi mereka tuh menggunakan influencer, pakai masker. Tapi kemudian dia tuh memberikan sebuah. Tapi ada influencer pakai masker tuh ada ya? Orang percaya gitu dia bisa menginfluence people. Ya dia flexing, bagi-bagi duit, apa segala. Istilahnya aktor yang memang dipakai. Aktor memang dipakai, ya. Dan dia memberikan satu sugesti yang ini. Lu buka bisnis modal segini nggak bakal cuan, tapi kalau lu main slot, ya kan, lu masih ada kemungkinan kaya. Kayaknya aku lihat juga tuh di Instagram kamu tuh. Orang miskin nggak bakal bisa miskin lagi, udah miskin loh itu. Itu kan sebuah penyesatan logik yang berbahaya itu, gitu loh. Iya, yang dia bilang jangan minjem bank kalau bikin ini ya, bikin bisnis untuk capital pertama. Oke. Ini kan menyesatkan masyarakat, jadi kan kasihan ya. Jadi kenapa gua membahas investasi bodong ini, ya, gua nyambung cerita lu tadi kan keputus ya. Jadi karena ketika gue sebagai pengajar di Credit Card Revolution itu, kan gue ketemu dengan orang-orang yang mencari modal, punya modal, cuman bingung ngapain. Akhirnya mereka terjumus di dalam skema Ponzi dan lain-lain begitu. Dan itu kejadian tuh bukan kejadian baru. Dari tahun 2010 sampai 2023 itu cuma kayak di Javu aja, sejarah berulang. Mulanya kayak gini, nanti tengahnya kayak gini, endingnya kayak gini. Nanti mulai lagi. Jadi kita ini kayak udah time travel udah berkali-kali. Makanya kan akhirnya kan ketika gue speak up masalah skema Ponzi itu, gue itu bisa seperti orang itu menganggap saya itu bisa tahu masa depan. Jadi apa yang gue omongin nggak lama kemudian kejadian. Apa yang gue omongin nggak lama kemudian kejadian. Padahal tuh dapat dari mana tuh? Ilham atau penglihatan atau apa? Karena dari historis. Berulang sama terus ya? Patternnya sama gitu loh. Patternnya always the same ya. Mulai dari tahun 2010 sampai sekarang tuh patternnya sama. Jadi kita tahu kalau udah kayak gini berarti endingnya kayak gini. Kalau udah kayak gini endingnya kayak gini. Itu udah
udah nggak ada perubahan gitu. Nah pertanyaan orang gini, ini Roy kurang kerjaan atau apa ya? Ya memang kan sih. Kalau gituan kan lo nggak di endorse ya. Iya. Lo cuma dapat AdSense dari apa? Dari YouTube-nya aja kan. AdSense. Bahkan IG tuh nggak ada AdSense loh. Instagram tuh nggak ada AdSense. Nah terus lo ngapain gitu loh? Emang nggak masih ada waktu sebagai lo ngurus juga lembaga pendidikan untuk finansial? Jadi gini, kalau gue itu sebenarnya kan semi retire di dalam bisnis ya. Karena bisnis gue udah jalan. Gue punya pabrik sebenarnya. Gue punya pabrik obat-obatan hewan. Kemudian gue juga ada restoran, ya, ada bisnis. Kemudian gue ngajar tuh juga sebenarnya udah semi retire. Nah, cuman kan gue pikir begini ya, di umur segini mau jadi apa lagi gitu loh. Udah saatnya kita give back. Kita masih muda loh ini loh. Iya, tapi kan udah saatnya kita give back society lah. Karena kalau kita hidup untuk diri sendiri ya nggak jadi apa-apa. Tapi kan ada orang yang memang tanggung jawabnya hidup ini untuk demi kepentingan satu kelompoknya atau satu bangsa atau apa. Nah, gue punya keahlian ya. Karena gue itu terbiasa urusan sama perbankan. Nah, gue punya keahlian melihat, ini kan sama aja. Kalau di bank itu kan kita, jadi gini, scammer ini kan, apa ya, dia tuh punya modus yang sebenarnya kita sering pelajarin itu gitu loh. Nah, gue punya ilmunya, terus gue lihat teman-teman gue, saudara gue ketipu, terus gue diam aja. Terus harus begitu kan, ya nggak bisa kan. Nah, akhirnya kan ya jadi awalnya karena dari banyak murid-murid lo yang udah berhasil dapat loan dari kartu kredit, bingung duitnya diapain dan jadi korban. Jadi lu speak up ya dari situ ya? Ya, gue speak up. Nah, semakin speak up kan kemudian kan mereka kan nge-fight back gitu kan. Ya itu kan, gue tuh kalau ditantang tuh adrenalinnya jalan gitu loh. Ya gue hajar terus gitu kan. Lo nggak takut? Gimana ya? Dibilang takut. Karena banyak yang bilang gini, biasanya investasi bodong itu kalau udah gede banget kayak robot-robot kemarin itu, udah ada orang kuat. Oh iya. Orang kuat tuh biasanya ya orang yang memang punya posisi. Iya. Ya, kalau trading kemarin apa nggak kurang kuat apa lagi tuh? Iya. Tapi gini ya. Pernah ada ancaman nggak sih? Kita takut karena kita salah. Kita berani karena kita benar. Itu aja deh. Tapi pernah ada ancaman nggak? Tapi anyway kan lu nggak pernah sebut nama. Jadi ya aman dong ITE. Ada yang sebut nama juga ada. Ada sebut nama. Ya kan? Gue itu kan bisa dibilang penjegalnya ponzi-ponzi itu kan. Gue pernah dapat ancaman mau disewain pembunuh bayaran. Jadi gue taunya itu dari murid gue yang murid gue bandel ke penjara gitu kan. Satu penjara sama orang pembunuh bayaran gitu kan. Nah pas ngobrol-ngobrol, lu tahu nggak orang ini? Tahu kenapa? Ini gue hampir deal harga tuh bunuh dia ini. Terus abis itu masih bisa tidur? Hah? Udah dapat info itu masih bisa tidur? Biasa sih ya. Mati itu kan cuman satu portal untuk pindah ke petualangan yang lain toh, gitu loh. Jadi apa yang kita takutin gitu loh. Kalau kita benar, selama kita benar, kita bisa bantu orang lain, toh kita juga akan mati pada akhirnya gitu loh. Tinggal. Pernah nggak justru ada dari bagian manajemen yang hubungin kamu, pengen buyback istilahnya untuk meredam? Apa? Dari manajemen penipunya justru yang hubungin kamu untuk buyback istilahnya ya tolong jangan dihajar lah perusahaan kita. Apalagi yang misalnya perusahaannya sekuritas, tapi kemudian mungkin salah investasi. Gitu. Karena kan yang gue hajar kan orang investasi-investasi yang ilegal. Kalau sekuritas apa segala itu kan legal. Ya kan cari masalah namanya kan. Jadi Krisna kamu nggak berangkat ya? Karena menurut kamu itu kesalahan memang bisnis dan pas lagi emang ada pandemi. Karena gini kan kalau sudah ada label OJK, artinya kan OJK udah kita sebenarnya sekarang yang kita patokan itu kan adalah OJK ya kan. Kalau udah ada OJK ya kemudian terjadi masalah itu kan bukan niat jahat di awal, itu kan pasti ada miss, ya sama aja lah. Lu bank apapun, bank BCA lu ras semua ya pasti bangkrut lah, kan begitu kan? Simpelnya seperti itu. Tapi kan tidak ada mens reanya kan nggak ada, niat jahatnya kan nggak ada. Beda kalau yang penipuan ini kan ada niat jahatnya, apalagi menjerumuskan, apalagi dia leader-leadernya ini kan banyak sekarang ini orang itu menawarkan investasi berisiko tinggi, tapi dengan kedok passive income aman. Ini yang menyesatkan. Padahal kalau ditawarkan aja dengan investasi high risk nih, ini high risk loh, duit lu bisa hilang sewaktu-waktu. Orang oke kan sebenarnya nggak masalah gitu loh. Cuman banyak orang itu kan investasi yang high risk ditawarkan dengan, ini passive income, ini kamu akan hidup tenang, santai gitu kan. Akhirnya kan menyesatkan, misleading. Nah ini gue mempunyai kewajiban untuk give back to the society bahwa ya kita harus memberikan edukasi yang benar. Oke, berarti sejauh ini tindakan lo baru sebatas memberikan edukasi ya. Nah tapi ada nggak yang benar-benar, kan gue lihat lu sering capture korban-korban masuk ke DM. Nah pernah ada yang dibantu sampai ke proses hukum nggak? Jadi gue bantu untuk istilahnya kan gini, mengarahkan. Lu kalau proses hukumnya kayak begini, karena apa?
jangan dikira ketika udah korban selesai loh, ya. Betul. Korban lu kalau lapor polisi apa segala butuh biaya itu. Untuk pengacara, cari pengacara yang bener apa segala butuh biaya. Iya, pengacara juga banyak yang main katanya ya. Pengacara juga sama aja. Oknum pengacara. Udahlah. Ya, ada yang baik, ada yang jelek, sama-sama begitu kan. Nah, kita membantu mengarahkan, ya, nyambungin. Tapi kalau kemudian untuk sampai memberikan kayak ganti rugi apa segala kan ya nggak bisa juga. Kita bukan Satgas Waspada Investasi, kita nggak ada kewenangan nih. Kayak contoh kasus Jomingo itu, ya Jomingo itu gue bongkar semua tuh, mulai dari istilahnya rekening penampungnya siapa aja, kemudian PT-nya apa aja yang terlibat. Itu bisa jadi detektif gitu, dapat info masuk atau kamu yang penelusuran? Jadi gini, gue disupport oleh masyarakat. Artinya saya bekerja sama dengan masyarakat lewat DM, jadi follower ya kan. Jadi mereka yang membantu kita untuk informasi yang seperti itu. Jadi sebenarnya ya menanganin kasus investasi bodong itu mudah kalau kita ada kemauan. Karena sepele aja, gue seorang diri, gue nggak dibayar nih, ya kan? Gue nggak dibayar, nggak dapat monetize apa segala. Gue bisa tahu kayak begitu semua dari mana? Dari follower. Loh, artinya kan harusnya kalau seperti kayak Satgas Waspada Investasi ataupun dari pemerintah, polisi apa segala mau bekerja sama dengan masyarakat, selesai sudah. Karena sekarang itu nggak ada yang rahasia. Nah, tapi kamu hubungan baik sama Satgas Waspada Investasi, kenal nggak? Tahu. Pernah di reach out nggak? Nggak pernah dianggap sih. Nah, mungkin habis ini mungkin. Nah, terus gini. Lo kan katanya memang udah ada panggilan-panggilan jiwa lah ya untuk do something for the society. Karena merasa sudah ada waktu dan bisnis juga udah jalan gitu ya. Aku tuh kemarin pas mau ngundang kamu, sebenarnya kan fokusnya mau bahas investasi bodong. Cek dong YouTube channel Roy Sakti. Kok katanya mau maju wali kota Malang? Nah, ntar ya. Ini serius? Apa cuma demam ikut-ikutan Kaisang? Karena kita kan sempat ini juga support Kaisang untuk Depok gitu loh. Warga banyak yang support. Ini kan satu antara konten iseng-iseng berhadiah lah ya. Cuman kan gini, gue tuh punya konsep ya. Sekarang ini kan masyarakat Indonesia, kalau lu ketipu senilai 2 juta, 3 juta, ataupun kena pinjol, dia harus ngelapor kemana? Katanya kalau ke polisi takut ya. Ke polisi takut nggak dianggap, ya kan? Kemudian kena teror pinjol apa segala. Nah, gue tuh mikir, nah gimana caranya gue tuh bisa punya kuasa? Gue bikin sebuah badan namanya Lembaga Perlindungan Korban Pinjol dan Investasi Bodong. Nah, ketika ini ada, ya kan kita kita support mereka, gitu loh. Cara supportnya itu gampang, sebenarnya gampang banget. Jadi contoh gini, Sheryl. Sekarang kan banyak orang kena pinjol cuma 2 juta, 3 juta, tapi yang terjadi adalah dia sebar data nih. Ya, dipermalukan, bahkan sampai ada yang bunuh diri lah ya kan. Dah. Padahal sebenarnya itu solusinya gampang gitu loh. Tinggal bikin lembaga perlindungan korban pinjol dan ini ya. Kalau orang kena korban begitu, bikinin surat bahwa menyatakan bahwa dia adalah korban. Dia akan dilindungin. Artinya apa? Ketika dia seorang karyawan, ada surat ini, nggak boleh mecat perusahaannya. Tapi membuat orang jadi ini nggak sih berpikiran pendek untuk dikit-dikit pinjem aja, tuh ada Satgas Perlindungan Pinjol, aku nggak usah bayar, ntar aku jadi korban aja. Harusnya begini, memang akan ada seperti itu. Tapi kan ketika ada seperti itu, perusahaan pinjol kan jadi nggak semena-mena untuk ngasih. Sekarang ini kan Satgas yang ada ya sekarang kan pinjol kan ditutupin, banyak pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal tuh menjamur di mana-mana. Bagaimana cara berantasnya dia? Ya udah Pak Mahfud kan sudah bilang pinjol ilegal nggak usah dibayar. Dasar hukumnya udah ada karena kan ilegal dia gitu loh. Nah, tinggal kita bikin sebuah surat ya kan yang ada dari institusi bahwa dia korban, dia tidak ada kewajiban untuk membayar. Ya lama-lama yang ilegal pasti mati lah. Wah. Tapi kalau warga masyarakat yang sampai untuk 1-2 juta sih harus minjem pinjol. Apakah mereka punya kemampuan ya untuk membedakan pinjolnya ilegal atau legal? Nggak bisa. Mereka sekarang ini sudah too crowded ya kan. Nah makanya kan perlu regulasi yang jelas untuk melindungi mereka. Jadi mereka itu nggak usah ke polisi, nggak usah mana, tinggal ke situ selesai. Oke, jadi gara-gara ini aja nih kamu pengen maju jadi wali kota Malang. Makanya kan gue pikir kan begini kan. Kalau gue nggak bisa satu negara, minimal satu kota dulu lah gue jadiin gitu. Kebetulan kamu asalnya Malang ya? Satu gue asalnya Malang, yang kedua gue prihatin. Karena di Malang satu-satunya kota yang DPR-nya semua masuk KPK. Terus wali kotanya ya mohon maaf ya, yang lalu ya 3 calon ya, 2 kena KPK, akhirnya 1 jadi. Yang mau nyalon itu adalah tahan KPK yang udah keluar.
Oke, jadi kamu sebagai warga istilahnya nggak puas dan pengen memperbaiki kota kamu gitu. Ya iseng-iseng berhadiah kan. Tapi kan gini ya, sekali lagi kan, kita ini bukan... Tapi amanah rakyat jangan diiseng-isengin loh. Ya kayak gini loh, kita kan sadar diri lah, kita ini double minoritas ya. Double minoritas, kan kembali lagi ke rakyat mau apa enggak ya. Cuma kan gue udah ngomong, ya oke gue mau maju, tapi aku nggak mau pakai biaya yang gede. Karena kalau gue adalah seorang businessman, kalau biayanya kegedean, kan gue jadi wakil malah cari balik modal dong. Nah, kalau nggak ada biaya, artinya biaya operasional masih masuk akal. Kalau realistis gitu realistis, ya is oke. Tapi jadi kan, kerjanya nggak harus ngejar setoran untuk balikin duit-duit pinjaman gitu ya? Iya, kan kita kan kerja untuk rakyat, ya. Tapi kalau karena kita terlalu ambisi, kita kemudian ngutang-ngutang apa segala kan nanti malah jadi dosa. Mending nggak usah jadi aja sekalian. Oke, ini sekalian kampanye deh nih, kampanye terbuka. Kamu apa visi misinya? Visi cuma 3. Oke, pertama ya. kan yang pinjol, Satgas pinjol. Bebaskan masyarakat dari korban pinjol dan investasi bodong. Nah, nomor 2 adalah jalan tuh jangan sampai berlubang. Ya, yang nomor 3 bebas banjir. Udah itu aja lah. 3 itu ya? Cukup lah. Udah mulai gerak nggak nih mencari dukungan kemana-mana? Nggak, ini kan lempar. Ini salah satunya ke sini kan. Bela-belain loh ini. Ya. Jadi ini sebenarnya udah lama kita janjian ya. Karena waktu itu masih ada kasus-kasus bergulir. Waktu itu Indosuria lah ya. Yeah. Terus Roy sibuk karena bisnis dan juga aku kayak mesti ngantri karena podcast banyak banget yang undang dia. Ini pun ke Jakarta karena hari ini ada 2 podcast ya. Nggak usah disebut namanya. Nanti semua orang malah nggak nontonin ini. Ya thank you banget ya. Sama-sama. Moga-moga sukses bikin Satgas anti pinjol minimal di Malang ya. Minimal di Malang. Iya, dan sebenarnya kalau misalnya nggak jadi wali kota itu bisa nggak sih jadi sebuah gerakan masyarakat aja Satgas anti pinjol? Nggak bisa. Jadi gini, nggak bisanya satu ya. Kan kita itu harus ada backingnya gitu loh. Kalau lu bikin surat kemudian dari ormas kan ya nggak diapa-apain gitu loh. Oke. Sebenarnya sepele ya kan. Orang itu pasti kan misalnya kan kena pinjol kan sebar data apa segala diteror kanan kiri. Kalau lu ada surat yang legalitasnya ada bahwa gua ini korban bukan pelaku, ya gua ada imun istilah kekebalan. Karena kenapa? Orang minjol itu kan nggak ada dalam SOP kalau nggak bayar dia akan diteror, disebar data kan tidak ada gitu loh. Artinya itu kan di luar koridor hukum semua mereka itu. Nah tapi kan kalau ada negara untuk memproteksi itu aman, otomatis satu ya kan masyarakatnya lebih tenang, ya. Kemudian yang nomor 2, para pelaku pinjol-pinjol ilegal itu akan berpikir 2 kali untuk mengembangkan bisnisnya. Karena kalau gue mengembangkan dengan cara ilegal, gue pasti gagal bayar. Karena di backup pemerintah. Nah. Oke. Idenya sih bagus ya. Kita doain moga-moga bisa terrealisasi ya. Jadi yang penting kan dikatakan dulu. Iya. Ya. Tapi nggak bisa iseng-iseng berhadiah loh. Kalau mau maju tuh harus gaspol. Oh gaspol ya. Iya dong. Nah kamu strateginya apa nih selain muncul di podcast terus udah punya 3 visi misi tadi? Sepele ya. Gua tuh nggak ada strategi apa karena gua nggak ambisi untuk jadi. Tapi minimal ya. Gua bisa fight. Artinya reputasi yang gua bangun saat ini, ya. Reputasi yang gua bangun saat ini, jejak digital. Udah ada yang dukung nggak? Udah ada yang menyatakan misalnya bikin relawan Roy Sakti? Ada sih. Udah ada? Ada. Apa murid-murid kamu dulu? Apa iya, korban pinjol soalnya pasti. Korban pinjol. Oke. Iya deh, yang penting pokoknya kita doain supaya semua niatnya selama itu baik untuk masyarakat ya. Siap. Bisa lancar, bisa tercapai. Ya, thank you banget ya. Thank you, sama-sama. Roy Sakti. Ya itu tadi obrolan kita moga-moga juga membuka mata para audiens nih bahwa yang namanya ponzi itu juga sih sebenarnya ya. Kita pasti udah ada feelingnya lah, cuman kadang greedy ya, kadang kita rakus, kepingin juga dari main kecil, nanti nambah-nambah lagi. 1 kepingin, 2 teknologinya baru, jadi kita kecolongan. Topengnya lebih banyak lah, lebih menarik gitu, jadi hati-hati. Dan mungkin yang di Malang nih bisa pikir-pikir, ini ada yang mau nyalon jadi wali kota ya. Oke, Cheryl Tansil, gado-gado Cheryl Tansil, sampai jumpa, bye-bye.